Kami bersyukur kami ada di tempat ini ya Tuhan. Menjadi umat-Mu, pemuji dan penyembah yang meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah puji-pujian dan hormat yang dinaikkan anak-anak-Mu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu yang membawa kelepasan. Hadirat-Mu yang membawa kesembuhan. Hadirat-Mu yang membawa kemenangan. Umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut merendahkan diri dan berdoa mencari wajah-Mu. Maka Engkau Tuhan yang penuh dengan wibawanya mengabulkan setiap permohonan hamba-hambanya. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Urapi mereka dengan minyak kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bahkan di setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Biar kami terus memuliakan nama Tuhan. Meninggikan dan mengagungkan Engkau saja. Sebab hanya kepadamu lah kami berharap dan berseru dan memohon dan mengucap syukur. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih dan setianya. Selama-lamanya rahmatnya, anugerahnya dan kebaikannya. Selama-lamanya cintanya bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Betapa sungguh ajaib Engkau. Sungguh mulia, sungguh terpercaya. Penuh belas kasihan. Kasih-Mu ya Tuhan. Tidak terselami betapa dalamnya. Tidak terukur betapa panjang dan luas lebarnya ya Tuhan. Tidak tertandingi betapa agung dan mulianya. Allah Elohim, Allah yang perkasa. Biarlah setiap yang bernapas memuji dan menyembah. Meninggikan nama-Mu saja. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Shalom, Jehovah El Shaddai, Jehovah Syama, Tuhanku, Allahku, Rajaku yang perkasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini, siang hari ini kami ada di tempat ini untuk memuji-muji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih. Biarlah Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati hamba-Mu yang beritakannya. Nama Yesus yang berkuasa, darah-Mu Yesus, sucikan dan kuduskan kami semua. Sucikan dan kuduskan tempat ini. Segala intimidasi iblis setan, segala pikiran-pikiran yang melayang-layang. Sekarang ini kami ikat, kami patahkan kuasanya. Keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah kembali lagi. Sebab tempat ini adalah tempat yang kudus. Di mana Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Segalanya hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Berkati perjamuan kudus juga yang akan kami terima. Untuk mengingat kematian-Mu kayu salib. Kasih-Mu yang besar dan ajaib itu. Yang memampukan kami dapat bersekutu dengan Engkau. Engkau damaikan kami ya Tuhan. Karena karya salib itu ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Ya, puji Tuhan kita masuk di bulan Februari. Bulan kasih sayang katanya. Tapi bulan ini juga banyak kita menikmati berkat Tuhan. Bagi yang merayakan Imlek, gongsi Pak Cai. Pak Oi, Imlek rambutnya langsung hitam ya. Puji Tuhan. Jadi kayak anak muda 24 tahun. Ya puji Tuhan. Ya, selamat Hari Raya Imlek bagi kita semua yang merayakannya. Ya, puji Tuhan. Cuman kue apa namanya itu? Hah? Kue keranjangnya belum nongol-nongol nih di rumah. Haleluya. Biasanya tetangga saya sebelah kiri itu langsung kasih kue keranjang 5 atau 6 biji, banyak dia ngasih. Sampai setahun baru habis tuh kue keranjang. Tapi berhubung karena beliau sudah meninggalkan dunia ini, maka kue keranjang tidak datang lagi dari sebelah. Ya, tetangga saya yang luar biasa itu. Dulu anak saya pernah ditinggalkan pembantu. Jadi dua-duanya anak itu masih, Franz dan Felix itu umur 1,5 tahun dan umur 3 bulan. Itu karena Burita waktu itu sudah mulai masuk kerja. Itu pembantu dua-duanya ninggalin anak itu di rumah. Jadi nggak ada orang, ngoek. Nah tetangga saya itu, Enci sebelah itu yang ngambil anak saya berdua, dibawa ke rumah dia. Sore saya pulang duluan daripada Burita, saya lihat tuh rumah kok melongo gitu. Terus
Dia panggil saya, Pak, anaknya di sini katanya. Lu kok bisa gitu. Anaknya ditinggal sama pembantu katanya. Itulah indahnya bertetangga Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi andai kata tetangga saya itu tidak peduli atau kita tidak punya hubungan yang baik, dia biarin anak itu sampai haus, kelaparan. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Kalau begitu ya. Burita pernah ninggalin anak anjing di rumah yang kita sekarang sering ibadah itu. Dia lupa, dia habis mandiin, dia pergi ke rumah. Lalu dia lupa anjing di sana baru dimandiin, ditaruh di panggang matahari. Anak anjing 5, 4 mati, 1 bertahan. Bayangkan kalau nggak ada orang yang peduli tetangga kita. Jadi memang hidup itu harus rukun. Amin Bapak Ibu. Nah hidup rukun bersama. Itu adalah cara kita memuliakan nama Tuhan. Jadi memang nggak ada pilihan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Dan itu adalah tujuan daripada mula-mula Tuhan datang untuk menciptakan manusia. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu di dalam 1 Tawarik 16 ayat 24, 28 dan 29. Ya. 1 Tawarik 16. Tadi pagi suasananya juga luar biasa. Saya nggak tahan di sini. Sampai saya menangis di bawah, menangis di atas. Karena begitu luar biasanya kita puji-pujiannya. Nah, mari kita baca 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Nah, firman ini berbicara tentang supaya kita menceritakan perbuatan-perbuatannya. Nah, perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Nah, jadi saya dulu ayat ini pernah saya renung-renungin. Gimana ya Tuhan menceritakan kebaikan-Mu di antara segala bangsa dan segala suku bangsa? Bagaimana mungkin saya memberitakan itu? Nah, tapi saya ambil gitar lalu saya nyanyi sampai bercucuran ingus, sampai nggak tahu lagi, pokoknya saya hanya menangis. Bagaimana saya menceritakan ini Tuhan? Nah, tapi Tuhan itu memang caranya ajaib. Sehingga pada saat itu saya rasanya nggak mungkin untuk melakukan ini. Tapi beberapa waktu kemudian itu saya pindah kerja dan saya pergi ke beberapa negara pada waktu itu. Dan setiap kali saya bertemu dengan orang-orang di sana, saya ngomong tentang Yesus. Nah, ada seorang Amerika pada waktu itu yang menjadi pembimbing saya. Itu setiap hari saya ngomong Tuhan Yesus. Tapi saya tanya dia, kamu agama apa? Agama saya nggak ada, agama saya banyak dibilang. Saya pelajarin Kristen, pelajarin Muslim, pelajarin ini semua. Tapi saya bilang kepada dia, hanya satu manusia yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yaitu Yesus, saya bilang gitu. Nah, entah dia berubah pikiran dalam keagamaannya, saya nggak tahu. Tapi satu waktu saya bertemu dengan dia dan istrinya, waktu ada pesta-pesta biasa, orang Arab tuh kan suka berpesta-pesta. Saya diundang pada waktu itu dan mereka minum bir. Nah saya bilang saya nggak bisa minum bir. Saya nggak kuat minum bir, tapi juga saya nggak perlu minum bir. Saya bilang gitu. Oh sorry kalau gitu minum ini aja, minum Sprite atau Coca-Cola itu apa namanya? Hah? Bukan, soft drink. Soft drink, minum soft drink aja. Oke. Lalu mereka merasa nggak enak. Karena merasa nggak enak, lalu semuanya menghentikan birnya, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kadang-kadang kita cara memberitakan perbuatan Tuhan itu bukan langsung dengan mulut kita, tapi ketika kita menolak meminum sesuatu yang tidak cocok itu, dia langsung berhenti juga Bapak Ibu. Nah, karena itu pasangan suami istri pada waktu itu saya sendirian, karena saya sendirian ke sana, dan mereka semua diam aja selama saya ada. Karena itu saya bilang, ya sudah kayaknya ada saya, kalian nih diam-diam saja nih. Saya bilang, saya antar pulang ke hotel aja gitu. Nah di situ saya baru, iya ya. Ayat firman Tuhan itu ketika kita renungin dalam hati, kita mau hidupin itu, Tuhan buka jalan. Jadi ada saja cara Tuhan untuk kita bisa melakukan firman-Nya. Percaya? Amin Bapak Ibu. Sekarang
ayat ini mudah dikerjakan. Karena itu kita sudah mempunyai jaringan yang luas lewat media internet. Ada TikTok yang sering bermain TikTok, saya nggak pernah buka TikTok karena nggak punya TikTok. Ada Facebook, ada Instagram dan lain-lain. Kita bisa memberitakan firman Tuhan di sana, menceritakannya. Amin Bapak Ibu. Dan ya setiap kali kita muncul di dalam media sosial itu, ceritakanlah perbuatannya. Amin. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa dan yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Itu tadi itu. Sebab Tuhan dan sangat terbukti kuasanya dahsyat dari segala Allah. Kalau lagu itu dia terbukti, maka setiap kali membaca firman ini Bapak Ibu, kita minta kepada Tuhan supaya ini terbukti di dalam hidup kita. Amin. Nah, saya waktu renungin itu dulu, ini kan tahun 2013 kita ada penuaian juga topik daripada gereja kita, dari gereja induk kita. Terbukti enggak ada penuaian dalam hidup kita? Terbukti enggak kita dipakai pada level yang maksimal daripada keadaan kita? Masing-masing kita bertanya dalam dirinya, saya udah maksimal belum pemakaian Tuhan untuk diri saya? Satu kali kita ada dalam seminar atau dalam camp pria sejati. Dalam camp pria sejati itu pertama kali bagi kita dibagikan tentang gambar diri setiap orang. Karena ada kita hari ini tidak pernah lepas dengan masa lalu kita. Amin. Kita hari ini tidak lepas daripada masa lalu kita. Masa lalu yang berat karena lahir di kota yang begitu berat lah. Kalau Pematang Siantar itu, apalagi dekat terminal itu adanya berantem, tusuk pakai pisau, tusuk pakai jarum, dan macam-macam. Dan sampai hari ini di sana narkoba pun terus tidak pernah berhenti. Nah, tapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika di camp itu diberikan tentang gambar diri, maka kita bisa melihat diri kita yang lalu seperti apa. Lalu diberikan pintu dan gagang pintu, lalu kita bisa melihat kita mau masuk kepada tujuan yang mana, pintu yang mana pada hari ini. Nah, para hamba Tuhan yang mau gambar dirinya dipulihkan, yang ada dalam kepahitan, yang ada di dalam percabulan, yang ada di dalam perselingkuhan, dipanggil maju ke depan. Masing-masing harus menyelesaikan itu di hadapan Tuhan. Baru engkau bisa masuk ke dalam satu pintu yang baru, di mana tujuan Tuhan terhadapmu, yaitu kemaksimalan seorang pria. Jadi kemaksimalan seorang pria itu harus pada kodrat ilahinya, yaitu kekudusan, kebenaran, kebesaran, dan keagungan Tuhan. Kita tidak bisa maksimal tanpa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan bagi kita, saya bacakan ayat 28-29. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan, ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Jadi bawalah persembahan, datang kepada Tuhan dengan persembahan di dalam puji-pujian dan penyembahan dengan hormat dan takut dan gentar akan Dia. Maka dikatakan di sana 29 tadi, sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan itu ada di dalam posisi kekudusan Bapak Ibu. Itu sebabnya sebelum kita datang kepada Tuhan, kita mau lihat kita sebelumnya dan kita mau lihat kita mau datang kepada Dia dengan kekudusan itu. Sebab kalau tidak, kita masih ada di masa lalu kita, maka kita akan sulit untuk datang tersungkur menyembah Dia.
Amin Bapak Ibu. Satu kali saya dapat satu perenungan. Orang-orang yang terus ada di dalam dosa. Apalagi dosa-dosa yang berkaitan dengan seksual, perselingkuhan. Maka dikatakan cuma 3 obatnya. Obat yang pertama kalau dia sudah jatuh miskin, maka dia bertobat. Obat yang kedua kalau dia sudah kena stroke, maka dia bertobat. Obat yang ketiga kalau dia sudah mati, maka tidak ada lagi. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita harus hati-hati dalam hidup kita. Jangan sampai kita ada di dalam hal-hal yang seperti itu. Dari hari ini kita datang kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya umat gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, semuanya mereka ada dalam kekudusan Tuhan. Amin. Dan hari ini Tuhan begitu baik kepada kita. Sekalipun kita salah, Tuhan itu baik. Itu sebabnya kalau kita bilang Tuhan itu baik, karena kalau saja di dalam kodrat kekudusannya dia tidak memperdulikan kita karena kita nggak kudus, maka hampir nggak ada orang yang layak bersama dengan dia. Tapi dia baik. Dia mau, dia terima kita. Itulah kebaikan Tuhan. Apalagi dia sampai kirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus bagi kita. Untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Sebab siapa kita? Tapi dia baik. Dia nantikan kita. Dia nantikan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan mau agar kita memuliakan dia. Dengan cara apa? Dengan cara memuji dan menyembah dia. Tadi dikatakan tersungkur, menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Ada banyak orang hari-hari ini, terutama orang-orang yang terkenal, mungkin artis, mungkin tukang endorse atau apapun yang di medsos begitu terkenal, tiba-tiba mengganti keyakinannya. Gak usah heran Bapak Ibu. Kenapa orang bisa menggantikan keyakinannya? Karena dia tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Sehingga di dalam keterkenalan dia itu hanya dia tahu dirinya saja. Tapi dia tidak mengenal yang Maha Kudus. Gak ada masalah. Setiap orang diberikan kehendak bebas, free will untuk melakukan itu. Tapi orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, tapi orang yang tersungkur menyembah Tuhan, maka dia tahu Tuhan itu baik bagi dia. Sebab itu kata-kata sebab Tuhan baik itu bagi banyak orang mungkin tidak berarti. Karena tanpa persekutuan dengan dia, maka kata sebab Tuhan baik itu tidak akan pernah kita pahami. Apalagi kita alami. Memahaminya saya sulit, apalagi kita alami. Nah itu sebabnya Bapak Ibu saudara Tuhan, harusnya kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, sebab Tuhan itu sudah mencintai kita. Tadi saya duduk di situ, ada satu kata yang saya terima, Tuhan mencintai setiap orang yang hadir pada siang hari ini. Katakan kiri kananmu, Tuhan mencintaimu. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak pernah menyerah untuk hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan,
di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Wah, itu luar biasa. Di titik terendah kita, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita sudah sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi caranya Dia itu loh, nggak terbatas. Caranya Dia itu loh, caranya Tuhan itu kita nggak bisa duga. Saya setiap pagi saya menangis. Saya masih punya keluh kesah kepada Tuhan. Tuhan, anak saya Tuhan, Frans Tuhan. Dia tidak seperti anak-anak normal yang bisa untuk berbicara, untuk berbisa, untuk beraktivitas. Tapi setiap pagi saya percaya Tuhan pasti menolong. Tapi sekalipun sampai hari ini tidak ada perubahan, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada masalah, ada pergumulan, nantikanlah Tuhan. Tapi sekalipun hari ini belum, jangan pernah goyah. Karena pada titik-titik terendah itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, maka Dia hadir untuk mengangkat kita. Sekalipun kita rasanya secara logika gak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan kiri kananmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, dari sanalah kita memahami betapa mulianya Dia. Betapa kodratnya memang maha besar. Kodrat ilahi itu memang maha tinggi. Di samping kekudusannya, di samping kebenarannya, di samping Dia ajaib, tapi Dia maha besar. Dia maha tahu. Sehingga apapun permasalahan kita, bagi Tuhan, Dia tahu caranya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menghubungkan diri kita kepada Dia. Supaya Dia tahu bahwa kita menyerahkannya bagi Dia. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu Saudara Tuhan, Dia tidak tahu apakah yang sedang kita alami. Sekalipun sebenarnya Dia tahu, tapi kita tidak pernah memberikannya kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan adalah memuji kekudusannya, memuji belas kasihannya, memuji kasihnya, memuji kemegahannya, kedaulatannya, kuasanya, dan kemahatauannya. Salomo orang yang paling bijak di slide yang berikutnya, yang pernah hidup menemukan kesia-siaan hidup jika hidup hanya untuk dunia ini. Jadi ketika Salomo menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini, menjadi orang paling berhikmat, apa kurangnya Salomo? Tapi di dalam pengenalan dia akan Tuhan, di dalam kitab pengkhotbah yang terakhir itu, di dalam nasihat dan kata-kata itu ada satu hal yang dia tidak temukan ketika dia ada di dunia ini, yaitu bahwa Tuhanlah, bahwa takut akan Tuhanlah yang membuat manusia itu aman dan selamat. Karena pada akhirnya manusia akan dihadapkan di dalam pengadilan. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saya sebenarnya waktu dengar kata penuaian itu,
Maka Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, penuaian yang sebenarnya, penuaian yang berlaksa-laksa itu terjadi ketika hari Tuhan. Hari Tuhan itu sama dengan hari kedatangan Tuhan Yesus. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, sudah gak ada kesempatan bagi orang-orang. Tapi kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan, kita pergunakan kesempatan itu untuk kita bertobat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Tolong tampilkan. Pengkhotbah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi takut Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya. Itu adalah kewajiban siapa? Kewajiban saya. Katakan kewajiban saya. Kewajiban kita semua. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi dengan demikian tujuan hidup kita adalah takut akan Allah dan mentaatinya, mengikuti perintah-perintahnya. Bagi Daud, Bapak Ibu saudara Tuhan, kepuasan penuh akan datang pada waktu pagi hari ketika dia terbangun dan melihat wajah Tuhan. Nah, kalau bangun pagi hari itu, dia itu merasakan puas sekali karena dia telah diberkati sepanjang malam dan dia datang pagi hari itu, dia datang untuk memuji Tuhan. Nah, apakah kita seperti itu merindukan fajar? Seperti pengawal merindukan pagi. Nah, ketika pagi kita bersuka cita, oh ada Tuhan. Haleluya. Dan kegiatan yang pertama kita lakukan adalah ketika bangun, datang sujud untuk berterima kasih dan menyembah Dia. Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu sebelum menginjakkan kaki dari tempat tidur itu, datang kepada Tuhan. Amennya sedikit. Haleluya. Memang belum dilakukan kali, jadi belum amin. Jadi kalau sudah dilakukan, sudah amin. Tapi hari ini kita diingatkan, sebelum engkau menginjakkan kaki, maka ucapan syukurmu, pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan kau berikan. Dan engkau merindukan pagi itu untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Amin. Nah, bagi Asaf, Asaf ini adalah salah satu pemazmur di rumah Tuhan. Dia salah satu keturunan daripada Harun. Dan beberapa cabang dari Harun itu ada yang melayani di mezbah seperti ini, ada yang melayani sebagai puji-pujian. Asaf adalah salah satu, Bani Asaf adalah salah satu yang melayani Tuhan dengan puji-pujian. Hubungan dengan Tuhan lebih penting dari segalanya dalam hidup. Tanpa hubungan itu, hidup tidak mempunyai tujuan yang nyata. Jadi para pemuji, para penyembah, para pemain musik, orang-orang yang sudah dipakai Tuhan di mimbarnya ini, engkau harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita ini mendeklar dan mendisplay apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan yang kita hidupi itu adalah declare dan display. Inilah saya. Jadi seorang pemuji, worship leader, seorang singer, seorang pemuji, seorang pemain musik, semuanya itu juga harus terhubung dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud ketika dia melatih para orang-orang yang melayani Tuhan di rumah Tuhan. Enggak boleh sembarangan. Enggak boleh sembarangan cara hidupnya. Sekalipun sekarang kita ya kadang-kadang sangat-sangat miris ya. Ada worship leader ternyata LGBT. Bagaimana mendeklar, mendisplay hadirat Tuhan ketika kita tidak ada di dalam kebenaran. Tapi hari ini kita diingatkan semua yang main musik di sini, yang ini di sini. Ayo kita declare and display. Ini loh, saya pemuji Tuhan. Nah, saya pemuji Tuhan. Sehingga tidak ada lagi orang yang menyatakan, oh saya paling hebat, saya paling, dan tidak ada lagi yang perlu pujian, karena pujian itu hanya untuk dia. Dan ketika ditegur, bikin begini, biasa aja. Memang teguran perlu untuk memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Jangan langsung tersinggung, apalagi, aduh saya nggak dihargai, udah bertahun-tahun saya bermain musik. Nggak dihargai Pak Gembala, nggak dihargai Kabid. No, kita harus tunjukin, declare and display. Tunjukkan bahwa kita taat firman Tuhan,
tapi firman itu juga hidup dalam hidup kita. Amin. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat maha tinggi. Bagi kita damai sejahtera kalau kita menghidupinya. Kalau nggak bisa, ya mohon maaf, yang akhirnya kita pulang dari gereja bukan damai, tapi nggak bisa tidur. Jam 12 belum tidur, jam 1 belum tidur, jam 2 belum tidur. Besok juga begitu terulang. Akhirnya tensi naik. Untung masih muda, kalau udah tua tensi naik. Jantung dak-dikduk. Langsung ke dokter Krismini kalau orang Bumi Anggrek. Nah, ke rumah sakit. Rugi Bapak Ibu. Rugi. 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 Makanya dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana kita dapat itu? Kita kembalikan kemuliaan bagi Dia. Kita kembalikan pujian bagi Dia. Kita kembalikan penghargaan bagi Dia. Kita kembalikan penghormatan bagi Dia. Bagi kita apa? Gak ada yang tersisa. Tapi Tuhan akan berikan kepada kita damai sejahtera. Sebab hal kerajaan sorga tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Ketika kita mengalami damai sejahtera itu, sorga yang kita hidupin. Jadi nggak usah harus pikir nanti di sorga. Hari ini engkau mengalami damai sejahtera, maka engkau mengalami sorga yang sesungguhnya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bagi Paulus, tujuannya adalah mengenal Kristus, memiliki kebenaran, hidup dalam persekutuan dengannya, bahkan ketika itu mendatangkan penderitaan. Nah ini, ketika itu mendatangkan penderitaan. Bayangkan Paulus yang tadinya perwira Romawi, orang yang dianggap sebagai pemimpin dan banyak penghargaan buat dia. Tapi setelah dia mengenal Kristus dikatakan dulu yang aku hidupi yang dulu itu, yang seperti tadi, masa lalu itu gak ada guna sama aku dibanding dengan pengenalanku akan Kristus. Bahkan ketika mendatangkan penderitaan. Bapak Ibu jangan pikir kalau sudah menjadi pelayan Tuhan itu akan aman damai. Enggak. Karena kita hidup dari tujuan awal penciptaan manusia itu adalah memuliakan Tuhan tapi juga berhubungan dengan sesama. Itu sebabnya ketika Adam diciptakan, maka Tuhan menciptakan bagi dia seorang yang lain supaya dia bisa berhubungan dengan sesama manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan seterusnya itu dikatakan, maka dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Sehingga mereka satu daging. Satu daging Bapak Ibu Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang satu daging ini kan, kalau kita lihat sekarang hubungan mertua menantu itu banyak problem. Karena mertua merasa itu anaknya, masih anaknya 100%, padahal dia sudah menikah. Yang terjadi adalah ribut antara mertua menantu, tapi tidak hanya itu. Suami istri pun ribut, karena suami memihak kepada yang sedarah, istri memihak kepada yang sedarah. Yang sedaging dia tidak mengerti tujuan Tuhan. Kita ini dengan pasangan kita sedaging, tapi dengan beberapa teman kita adalah daging. Kalau kita hubungan sedarah, gampang Bapak Ibu. Saya bilang kepada anak saya, yang laki-laki, kamu kalau ditelepon susah, kalau diomong susah, bagimu gak ada masalah, karena hubungan kita gak pernah putus, tetap hubungan saudara, anak, orang tua. Tapi kalau orang lain yang menelpon kamu, coba-coba, kamu putus hubungan dengan orang lain. Kalau orang saudara, enggak kan? Anaknya buyut saya misalnya nakal, bandel, tetap kan ngomong kasar sama buyut saya, tetap anaknya buyut saya. Tapi coba anaknya Pak Daily yang ke buyut saya, hari ini juga berhenti, putus hubungan dengan, begitu kan? Nah itu sebabnya manusia itu diberikan kepada kita juga di dalam penciptaan itu bagaimana berhubungan dengan sesama. Maka ketika Rasul Paulus, dia ada untuk memberitakan firman Tuhan, ada penderitaan di sana. Ada orang yang iri hati dengan Paulus, ada orang yang membunuh Paulus, ada orang yang mau Paulus itu dihukum.
Ternyata itu, Bapak Ibu saudara Tuhan, itu tinggal kita bagaimana dewasanya rohani kita untuk menghidupinya. Jadi kalau Bapak Ibu para diaken begini, pasti banyak orang yang ngomongin. Karena display kan? Display kan? Nah, kalau Bapak-Bapak diaken sudah jarang datang berdoa, pasti ada yang ngomong sama saya. Diaken itu loh Pak. Saya bilang, oh ya. Tapi saya ngomong enggak? Kadang ngomong, kadang enggak ngomong. Kadang saya pikir, ya mungkin dia sibuk kali, enggak datang 2 puasa. Ya kerja, enggak datang 2 puasa. Enggak datang 2 pengerja. Ya sibuk kali. Ada juga yang bilang sama saya, Pak Gembala harus tegas dong kalau orang enggak datang. Ya, kan kita harus dewasa semua. Hubungan harus bisa terjalin. Sekalipun kadang-kadang kita enggak enak. Jangan sampai akhirnya keluar dari gereja. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itu cara-cara iblis. Banyak cara iblis untuk mengdegradasi kita. Untuk menurunkan sifat rohani kita. Sehingga kedagingan yang muncul. Tapi kalau kita turutin kedagingan kita, satu waktu lambat atau cepat, kita akan dipermalukan oleh iblis. Kalau kita downgrade keadaan kita yang menjadi anak-anak perjanjian, anak-anak Tuhan, menjadi daging, satu waktu kita akan dipermalukan oleh setan, bukan Tuhan yang mempermalukan. Ketika dia berbicara lewat pikiran, perasaan, dan kehendak bebas kita kalah di situ, maka dia akan tertawa dan akhirnya kita akan dipermalukannya. Tapi karena Rasul Paulus tahu ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tahu bahwa pada akhirnya akan menjadi bagian dari dia adalah kebangkitan dari antara orang mati. Itu adalah upah kita, kebangkitan daripada orang mati. Bersama dengan Yesus. Amin. Nah, mari kita lihat lagi slide selanjutnya. Tujuan manusia pada awal penciptaan. Yang pertama, memuliakan Tuhan, menikmati persekutuan dengannya. Yang kedua, memiliki hubungan baik dengan sesama manusia. Yang ketiga, bekerja. Yang keempat, beranak cucu. Dan memiliki kekuasaan di bumi. Ini Bapak Ibu adalah ketika penciptaan itu. Jadi manusia juga memang ketika awal penciptaan itu Tuhan mau supaya manusia mengusahakan tanah itu dikatakan. Jadi supaya bekerja Bapak Ibu. Nah jadi kita orang-orang yang dikatakan memuliakan Tuhan adalah orang-orang yang bekerja. Jangan nganggur. Apa aja bisa kita kerjakan. Kurang kerjaan datang ke gereja, bersihin gereja segala macam. Ada yang kurang kerjaan enggak? Kalau ada boleh pagi-pagi datang, beres-beres. Nah banyak hal. Jadi bekerja adalah tujuan daripada manusia awalnya diciptakan. Beranak cucu dan memiliki kekuasaan di bumi. Jadi tujuannya adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia. Menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan. Jangan sampai kita ribut. Masih banyak yang mau dinikmatin Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nyapu gereja aja, ini ke sana, ini ke sini. Lalu ini marah ke sini. Kenapa sih kamu ke sana, saya ke sini? Ya di sana masih ada, sana masih ada. Banyak yang bisa dinikmati Bapak Ibu. Nggak usah ribut hal-hal yang sepele. Amin. Banyak yang bisa dinikmati. Jangan ribut dengan hal-hal yang sepele. Waktu kita bangun ini, banyak yang ribut saya dengar. Saya kadang-kadang telinga saya, aduh gatel ininya. Tapi enak juga ya menikmati orang yang ribut ya. Ada yang bilang, kenapa sih kamu bergiat banget melaksanakan pembangunan itu? Orang yang memuliakan Tuhan, itu melakukan perbuatan baik Bapak Ibu. Jadi gak usah tanya, kenapa sih kamu bergiat di gereja? Ini ada Om Boy nih kebetulan kelihat nih. Om Boy ini mukanya memang rada-rada seram. Tapi hatinya lunak sekali. Lebih lunak dari panada. Satu kali Om Boy ngomong sama saya, Pak Gem, saya ada di bumi anggrek untuk membantu Pak Gem. Waduh saya kepikiran, tos saya langsung tahan napas dulu. Om ada di bumi anggrek.
karena tujuan Tuhan. Bukan karena saya. Gampang kan Om? Besok gak di bumi anggrek kan bisa. Berarti bukan untuk saya. Iya dong. Kalau untuk saya, entah pun bagaimanapun dia pasti ada di bumi anggrek. Tapi satu kali misalnya saya saya caci maki, dia udah gak tahan lagi di sini. Udah keluar bumi anggrek kan? Berarti bukan buat saya. Kalau buat saya, dia saya injek-injek pun, dia tetap ada di sini. Kalau benar buat saya. Tapi coba kalau Bapak Ibu, saya caci maki. Masih tahan gak duduk di sini, gereja? Berarti Bapak Ibu bukan buat saya, tapi buat tujuan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita ada di sini semua ini ada tujuan Tuhan buat kita. Amin Bapak Ibu. Dengan apa kita memuliakan Tuhan? Slide yang terakhir. Ini cepat. Lebih cepat daripada ibadah yang pertama tadi. Dengan perbuatan baik. Matius pasal 5 ayat 14, 16. Bagaimana itu perbuatan baik? Tahun lalu kita di situ kan bangkitlah, jadilah terang. Nah itu kan perbuatan baik itu. Coba Matius 5, 14, 16. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. 16-nya. Lagi pula orang, demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi semua perbuatan baik kita itu jangan kita artinya, saya nggak mau berbuat baik. Kalau kita sudah menerima terang Tuhan, tunjukin setiap perbuatan baik kita. Amin Bapak Ibu. Nah, bagaimana Pak Gembala supaya saya menunjukkan perbuatan baik? Banyak sekali perbuatan baik yang bisa kita kerjakan. Banyak sekali perbuatan baik yang bisa kita kerjakan. Amin Bapak Ibu. Kalau dirinci, jutaan, miliaran mungkin perbuatan baik yang bisa kita kerjakan. Bapak Ibu kalau lihat ini sekarang gak ada bunga-bunga di sini. Kalau Bapak Ibu taruh bunga dari rumah, taruh di sini, kira-kira salah atau tidak? Apa itu namanya? Perbuatan baik. Sekalipun ada orang yang bilang, ngapain kamu taruh bunga di situ? Siapa yang suruh kamu? Ya urusan. Letakin aja di situ. Mau dia buang ya buang aja. Yang penting sudah kita mempercantik tempat ini. Salah satu hal yang kita kadang-kadang berbuat baik banyak orang yang tidak setuju. Tapi teruslah berbuat baik. Jangan sampai kita menyerah. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Terus berbuat baik. Entah apapun itu terus berbuat baik. Lalu yang selanjutnya, bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. 1 Korintus 6. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? 1 Korintus 6, 19, 20. Ya. Katanya ini ya, jadi kita ada perlu apa sound card atau apa itu supaya bisa cepat katanya. Di sana langsung di sini. Jadi Bapak Ibu kalau perbuatan baik langsung datang sana. Apa yang perlu gitu. Saya suka telepon Pak Deli. Pak Deli, ada uangnya enggak? Enggak ada Pak. Pak Deli kan lemah lembut jawabnya. Enggak ada Pak. Waduh. Gak ada. Nah, kalau nggak ada gimana ya? Perbuatan baik. Nah, gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu saya juga pusing nih. Saya malu sama Pak Sam dan rekan-rekan para gembala. Waktu Kul 2 di sini, bunyi mic kita itu cempreng. Lalu dipakai Pak Sam cempreng, dipakai yang lain cempreng. Waduh, saya sampai malu. Datang Pak siapa itu yang orang Manado? Pak Denny ya, Pak apa namanya? Saya jadi lupa namanya. Pak Dedi Runtuh. Dia bilang, Pak Irwan, kalau mic-nya gak bagus ya gantilah katanya.
Waduh, saya pikir ya udah nggak apa-apa. Saya tidak tersinggung dikatakan demikian, tapi saya pikir oh ya, gimana caranya? Nah lalu sebenarnya kita nggak ada dana Bapak Ibu, tapi kita harus sediain ini, tapi kita harus berusaha bagaimana supaya nyanyi, puji-pujian itu baik. Bukan supaya memuaskan hati kita. Tapi setiap kita yang datang beribadah ini nyaman daripada kita nggak nyaman. Amin Bapak Ibu. Nggak ada tujuan apa-apa. Nggak ada tujuan apa-apa di situ. Tujuannya adalah perbuatan baik saja. Bagaimana supaya baik keadaannya. Lalu saya ngomong sama Bang Doni, Bang, panggilin dulu anak-anak muda yang dulu pernah melayani. Nah ini si David Costa ini. Supaya kita banyak pemain di sini. Tujuannya apa? Nggak ada tujuan apa-apa. Hanya tujuan supaya kita baik melayani sini, baik di sini, baik musiknya. Jadi jemaat juga kita layani dengan baik. Hanya itu toh. Nggak ada supaya siapa hebat-hebatan, nggak ada Bapak Ibu. Semuanya kita kerjakan itu. Supaya orang lain bisa lebih baik menikmatinya. Amin. Memang setiap kali ada perubahan, itu harus jaga hati. Karena kalau tidak, maka kita bisa tersandung di situ. Itu sebabnya ada juga jemaat yang akhirnya pindah gara-gara kita membangun. Diumumkan janji iman yang belum bayar. Akhirnya nggak mau lagi datang. Bagi saya sebagai gembala Bapak Ibu, saya sebenarnya menangis. Menangis itu bukan karena saya kehilangan jemaat, enggak. Saya menangis karena ternyata banyak firman yang kita sudah terima di tempat ini tidak membuat kita dewasa. Pergumulan kita bukan pergumulan tentang hal-hal yang rohani ya di situ. Hanya daging saja kita udah kalah. Bagaimana kita mengikuti firman? Perjuangan kita bukan melawan daging dan apa katanya? Tapi melawan roh-roh penguasa di udara. Gimana ngelawan itu? Bagaimana lion heart itu, hati singa itu ada di dalam hatimu? Kalau hal-hal yang remeh-temeh saja engkau gagal di dalam kedagingan. Bagaimana kita bisa berani mengusir setan? Setan bilang seperti anak-anak Skewa, oh siapa ini? Siapa ini? Tapi kalau kita sudah selesai dengan itu, maka kita hidup dalam kedewasaan rohani, maka setan pun takut sama kita. Amin. Nggak bisa ngusir setan dengan orang-orang yang rohaninya nggak kuat. Saya buktikan itu kemarin. 2 minggu lalu kami pergi ke Garut. Ini ada berita. Kebetulan kamar kami itu agak paling depan dan itu ternyata ada di situ satu tempat yang orang-orang nggak tahu, saya tahu. Nah jadi waktu tidur itu saya cuma pikir begini, ini nggak berani nih ganggu saya nih gitu. Saya cuma bilang gini, udah, jangan di sini, saya mau tidur gitu. Pas tidur saya, berita kan dia susah tidur juga. Tapi pas tidur, wah saya bilang ini ternyata bukan mengusir setan dengan cara seperti itu, harus tengking. Sekarang kau keluar dari sini. Aku perintahkan kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus dan tidak pernah kembali selama saya masih di sini. Selesai Bapak Ibu. Jadi apalagi kalau rohani kita lemah, gimana kita nggak diserang setan? Jadi jangan hal-hal kedagingan ini memperlemah kerohanian kita. Sehingga kita nggak datang beribadah, nggak datang kepada Tuhan, nggak menyembah Tuhan. Amin. Jadi kedagingannya juga kita nggak mau kalah dulu. Tapi kalau dagingnya aja udah kalah, malas lah. 2 pagi malas nyembah Tuhan. Akhirnya engkau kalah rohaninya. Sekarang mulai paham Bapak Ibu? Engkau harus ada di dalam hati seperti hati singa. Saya tadi pagi doain yang ulang tahun. Pas doain Pak Leo, saya nggak tahu. Saya tiba-tiba muncul, kepadamu diberikan hati singa. Saya baru teringat, oh iya Pak Leo itu kan sering kita bersama dengan dia. Kalau mau doain sesuatu saya selalu bilang, bersin dulu Pak Leo. Bersin dulu. Karena dia punya dipakai Tuhan untuk mengusir setan. Saya memberkati biasanya. Nah selalu kami begitu, gitu ya Bu Mesian ya? Selalu begitu. Kalau orang mau didoain tokonya, saya bilang bersin dulu Pak Leo.
nanti saya baru memberkati. Nah, jadi kalau orang yang dagingnya masih lemah, bagaimana dia memuliakan Tuhan? Amin. Nah, terus kita lanjutkan. Dengan apa kita memuliakan Tuhan? Dengan perkataan dan ucapan bibir kita. Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Nah, kalau ada yang peduli bisa datang ke atas, apa yang kurang gitu. Sebab kita baca, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Dia. Albert Einstein bilang begini, saya mengenal kamu dari perkataanmu. Saya karena kasih Tuhan, saya bertemu dengan banyak orang-orang yang hebat. Artinya hebat itu secara bisnis, mereka punya bisnis besar, punya nama besar. Sehingga kalau saya kalau saya perhatikan, mereka ngomong itu nggak banyak-banyak amat. Mereka ngomong dikit-dikit, tapi kelihatan bahwa orang itu penuh dengan hikmat. Nggak perlu banyak-banyak ngomong sih. Jadi ketika kita ngomong, tapi saya punya cara supaya dia banyak ngomong. Cara yang terbaik adalah ketika tanya keluarganya. Tapi ada juga yang nggak mau berbicara tentang keluarganya. Tapi kalau dia mau berbicara tentang keluarganya, itu orang yang hangat, Bapak Ibu. Itu orang yang hangat. Lalu saya tahu dari ucapannya saya tahu. Orang ini hangat. Orang ini baik pada keluarga. Orang ini orang yang percaya sama Tuhan. Tapi saya dengan berita beberapa waktu yang lalu, kita ada ketemu orang. Wah, belum ngomong aja udah marah duluan dia. Saya nggak mau begini, katanya. Saya jelasin baik-baik. Iya Pak, jadi gini Pak, jadi gini Pak, gini Pak. Ya tapi berarti Bapak memanfaatkan saya. Iya Pak, bukan Pak, maksud saya itu begini loh Pak, begini-begini. Iya tapi saya begini. Oh ya oke Pak, saya kerjakan sekarang. Saya langsung kerjakan di situ Bapak Ibu. Setelah selesai, dia bilang, Pak Irwan saya minta maaf ya. Kita foto ya. Bayangin Bapak Ibu. Dari perkataan kita bisa tahu bagaimana sifat seseorang. Tapi juga bagaimana kita orang yang memuliakan Tuhan ketahuan dari perkataan kita. Kalau nggak pernah kita ngomongin tentang Tuhan, bagaimana kita memuliakan Dia? Sehingga itu di Kulkul selalu dibuka kesaksian-kesaksian. Jangan bersaksi tentang kesulitanmu, tapi bersaksilah bagaimana Tuhan mengatasi kesulitanmu. Amin. Jangan bersaksi tentang orang lain yang jahat, yang apa terhadap dirimu. Tapi bersaksilah bagaimana Tuhan mengatasi masalah itu. Amin. Sehingga dalam kesaksian itu, Tuhanlah yang dimuliakan. Jadi mulut kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Yang terakhir, dengan apa kita memuliakan Tuhan? Dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Amsal 3 ayat 9-10. Nah ini yang terakhir. Amsal 3 ayat 9-10. Memuliakan Tuhan dengan harta kita. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Masih lama ya. Kalau ada orang yang berbuat baik, dia tanya itu Jin. Apanya Jin? Soundcard-nya berapa Jin? Nah kita baca dulu. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini minggu pertama bulan Februari. Ada amplop persembahan di situ, persembahan perpuluhan juga. Kalau nggak bisa pakai amplop, ya pakai apa namanya? Pakai QRIS, pakai transfer, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jangan alergi dengan pemberian. Karena Tuhan bilang muliakan Tuhan dengan hartamu. Bapak Ibu Saudara Tuhan, tadi pagi saya bilang begini. Gereja kita ini kan parkirannya kan nggak ada. Kalau Bapak Ibu ke mall kan jam pertama itu 6.000. Kalau 2 jam kita ibadah 15.000. Enggak ya, 9.000. Kalau 3 jam, kan
kalau 2 jam ibadah kan nggak pas 2 jam tuh, pasti lewat 1 menit, 2 menit. Berarti 3 jam, 15.000. Tapi persembahan yang dimasukin ke dalam kotak persembahan itu ada yang 2.000. Ada yang 2.000. Jadi parkir aja kadang-kadang nggak cukup. Tapi untuk Tuhan dikasih 2.000. Nah kita yang gratis ini, yang gratis, ya jangan 2.000 lah. Kecuali 2.000 itu aja yang ada padamu. Bukan saya menuntut, tapi cuman layak-layaknya aja. Masih ada 5.000, ada 2.000. Pilih aja 2.000 dah. Kan kayaknya bagaimana kita dikatakan memuliakan Tuhan dengan harta kita. Tapi kita hanya memberi yang terkecil. Padahal janda yang memberi pemberian itu katakan itulah semua yang dia punya. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa, tapi ayat yang 10-nya ini, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau engkau mau hidup ini, menghidupin ini, datang kepada Tuhan. Tuhan aku mau. Seperti tadi saya bilang, Tuhan gimana ini mau memberitakan kebaikanmu kepada suku-suku bangsa. Nah ini Bapak Ibu, bergumul engkau dengan ayat ini. Amin. Nah, jadi bulan ini saya akan melihat nanti persembahan persepuluhan itu penuh Pak Daily. Karena ayat 10 ini ternyata dihidupin. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap seperti dengan air anggurnya. Waduh, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tapi saya melihat wajah-wajah yang agak-agak tertegun. Gimana ya? Lakukan saja. Kalau memang kehendak Tuhan, pasti kepadamu akan dikembalikan lipat kali ganda. Yang terutama di dalam hidup ini, saya undang main musik. Memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Yang terutama di dalam hidup ini, nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Tuhan Yesus sedang merindukan engkau, untuk engkau kembali kepada cinta yang mula-mula. Di mana engkau antusias ketika engkau bangun pagi hari, engkau dengan antusias datang beribadah kepada Dia. Ketika engkau ada di dalam tempat bekerja,
engkau antusias untuk meninggikan dia, memuliakan dia lewat pekerjaan-pekerjaanmu. Ketika engkau ada di rumah tangga, membereskan makanan, minuman, setiap hal-hal yang diperlukan oleh keluarga, engkau tetap antusias memuji Tuhan. Bahkan sekalipun engkau ada dalam kesulitan, engkau antusias untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itulah cinta yang mula-mula. Dengan itulah engkau akan menikmati kasih-Nya Tuhan dan engkau melihat perbuatan Tuhan. Dan engkau akan menyatakan, berkali-kali Tuhan telah menolongku. Berkali-kali Tuhan telah menyertaiku. Berkali-kali Tuhan telah menghiburku. Dengan caranya yang ajaib. Dengan caranya yang tidak terduga. Dengan caranya yang tidak dapat masuk akal. Tapi hari ini, biarlah kita umat pemuji dan penyembah. Umat yang memuliakan nama Tuhan. Yang kita mau, yang terutama adalah meninggikan nama Yesus. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Panggil namanya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saya mencinta Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Saya Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan kami dapat memuji dan menyembah. Kami telah menerima berkat firman Tuhan dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami, gereja Tuhan di tempat ini. Hari ini kami ya Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan bagi kami. Engkau mati bagi kami ya Tuhan, untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami, memulihkan keadaan kami. Siapa kami Tuhan, umat yang berdosa, tapi karena kasih-Mu, Engkau mati di kayu salib. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Kau berikan bagi kami, untuk memperdamaikan kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, roti dan anggur Engkau meteraikan menjadi tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus untuk mengingat kematian-Mu di kayu salib. Kau yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa dan pelanggaran kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Biarlah berkat perjamuan kudus ini Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berat Tuhan berikan kelegaan, yang mencari jalan Tuhan buka jalan. Semuanya Tuhan sediakan bagi orang yang berharap dan berseru kepada Dia. Terima kasih Bapa, berkatilah perjamuan kudus ini. Kuduskanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cara Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari roti cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari Bapak Ibu, saya berikan kesempatan kita semua berdoa kepada Tuhan, minta ampun dan mohon berkat dari perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Oh Rabasya Karaya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh ya Rabase. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Curahkan rohmu. Curahkan kasih sayangmu ya Abba ya Bapa. Berkati seluruh jemaat. Urapi mereka dengan minyak kudus. Terimalah pengurapan Tuhan. Terimalah berkat-berkat Tuhan. Terimalah kasih setianya. Kau mengasihi jemaatmu ya Bapa. Kau mengasihi setiap anak-anakmu ya Bapa. Kau mengasihi gereja. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi